Desa Karangjati terletak di antara hutan-hutan tua yang jarang tersentuh manusia. Sebagian besar wilayahnya masih diselimuti pepohonan tinggi dan kabut tipis yang turun hampir setiap pagi. Salah satu sudut desa itu yang paling dihindari penduduk adalah sebuah lahan terbengkalai di tengah hutan randu. Di sanalah berdiri sebuah pemakaman kuno yang disebut warga dengan nada pelan dan takut. Kuburan keramat Mbah Sri. Tak ada papan nama, tak ada jalan setapak yang menuju ke sana. Satu-satunya penanda hanyalah pohon randu besar yang berdiri miring, seolah hendak tumbang, namun tak pernah benar-benar roboh. Konon, di bawah akar pohon itulah jasad Nyai Sri Wening, atau Mbah Sri, sebagaimana warga menyebutnya, dikubur lebih dari 100 tahun silam. Tidak diiringi doa, tidak disalatkan. Bahkan tidak disaksikan siapapun kecuali dukun desa dan beberapa orang yang kini tak punya nama dalam ingatan warga. Mbah Sri dikenal sebagai dukun tua yang menyimpan banyak rahasia. Ia tak pernah keluar rumah kecuali untuk mencari daun-daunan atau mengambil air dari sumur keramat di puncak bukit. Beberapa warga mengatakan ia bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan tabib manapun. Namun di balik itu, banyak pula yang percaya ia menyimpan perjanjian dengan entitas dari luar dunia manusia. Suatu malam di akhir tahun 1986, api besar membakar gubuknya. Tidak ada jenazah ditemukan, hanya tulang-tulang hitam yang hangus dan sebuah kendi kecil yang masih utuh, kendi yang kini terkubur di bawah nisanya. Sejak saat itu, lahan tempat Mbah Sri dikubur menjadi angker. Warga desa membuat aturan tak tertulis. Siapapun dilarang menginjakan kaki di kuburan itu selepas matahari tenggelam. Jika melanggar katanya, yang pulang bukan lagi manusia yang sama. Kadang tak pulang sama sekali. Generasi demi generasi menuruti larangan itu. Hingga datanglah 3 remaja dari kota yang menganggap semua kisah horor hanya mitos belaka. Mereka ingin tahu, mereka ingin menantang. Dan seperti kisah-kisah kuno lainnya, rasa penasaran adalah pintu pertama menuju bencana. Cerita ini bukan tentang kuburan saja, ini tentang apa yang dikubur bersamanya, tentang jiwa yang tak pernah tenang, tentang dendam yang menunggu disiram darah. Dan semuanya dimulai ketika malam itu mereka menyusuri hutan randu. Langit sore mulai memerah ketika Dika menyalakan rokok di teras rumah neneknya. Desa Karangjati memang tenang, tapi terlalu sepi untuk anak kota seperti dia. Selama liburan semester, orang tuanya memaksa Dika tinggal di desa, katanya untuk menjauhkannya dari pergaulan buruk. Ironis, mengingat malam ini, dia justru merencanakan sesuatu yang tak masuk akal. 2 temannya, Reno dan Bayu, datang membawa senter, kamera, dan semangat bocah iseng yang merasa kebal terhadap apapun. Udah siap? Tanya Bayu sambil tertawa kecil. Kita buktikan kalau kuburan keramat itu cuma mitos kampung. Kalau kita viral, siapa tahu masuk YouTube horor. Lumayan bro, saut Reno. Mereka bertiga berjalan menyusuri pematang sawah, lalu menyelinap masuk ke jalur setapak yang mengarah ke hutan randu. Pepohonan tinggi menjulang, dedaunan bergoyang pelan diterpa angin, dan suara burung malam mulai terdengar. Di tengah kegelapan yang mulai menelan cahaya senja, suasana terasa berbeda, lebih berat, seperti udara menolak untuk dihirup. Meski mulut mereka tetap bercanda, langkah mereka mulai melambat ketika tiba di hadapan pohon randu besar. Akar-akarnya menggembung seperti urat menonjol, mencangkram tanah di sekelilingnya. Di bawahnya, nisan tua berlumut berdiri miring, hampir tak terbaca. Nyai Sri Wening, wafat sarang 12 Ini dia, ujar Dika pelan. Bayu yang paling berani maju duluan. Ia menaruh sebungkus rokok di atas batu nisan, lalu menunduk seolah menghormati sebelum berseru. Ini buat Mbah Sri ya, biar kita aman. Tapi tolong, kalau emang ada di sini, kasih tunjuk dong dikit aja. Jangan pelit. Reno terkikik, Dika hanya menggeleng. Namun tepat saat itu, angin berhenti. Suara malam mendadak lenyap, lalu terdengar suara bisikan. Samar, dari bawah tanah. 3 yang datang, hanya 2 yang pulang. Senter Reno berkedip-kedip lalu padam. Bayu mencoba menyalakan lampu ponselnya, tapi layar hanya menampilkan garis-garis seperti distorsi. Dika membeku, tak bisa menggerakkan kaki. Aroma bunga melati busuk mulai memenuhi udara. Bayu melangkah mundur, tapi sesuatu menarik pergelangan kakinya. Ia terjerembab, wajahnya membentur tanah. Teriakannya memecah kesunyian malam saat tubuhnya mulai terseret masuk ke bawah tanah, seolah bumi itu sendiri membuka mulutnya. Bayu! Teriak Reno dan Dika bersamaan, berusaha menariknya. Tapi tanah makin menelan Bayu, dan dalam hitungan detik yang tersisa hanyalah jejak tangan tergaruk di tanah dan napas mereka yang tersengal ketakutan. 2 anak kota itu berlari tanpa menoleh ke belakang. Hutan seolah lebih gelap dari sebelumnya.
Langkah kaki mereka dihantui suara tertawa lirih, suara perempuan tua yang mengerikan. Dan malam itu hanya dua yang kembali ke desa. Satu tertinggal di tempat yang seharusnya tak mereka ganggu. Pagi itu, warga desa Karangjati digegerkan oleh temuan dua remaja tergeletak di tepi jalan. Pakaian mereka kotor oleh tanah dan darah kering, wajah pucat dan mata kosong menatap hampa. Mbah Seno, tetua desa yang masih menjaga pengetahuan tentang adat dan larangan lama, segera mengenali mereka. Dika dan Reno, cucu-cucu pendatang, yang kemarin terlihat berjalan ke arah hutan randu. Cepat, bawa ke balai desa. Jangan biarkan mereka dibawa masuk ke rumah siapapun dulu, perintah Mbah Seno. Para warga menurut, walau bingung. Dika dan Reno tidak berkata apa-apa sepanjang pagi. Mereka hanya duduk diam, bibir gemetar, mata kadang memejam sejenak lalu terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah Dika. Ia duduk memeluk lutut, kepalanya menunduk, dan kadang bergumam pelan. Tak jelas apa yang dia ucapkan, namun kadang suara itu berubah menjadi erangan. Kadang suara tawa kecil yang bukan suara miliknya. Saat malam mulai turun, Reno mulai sadar lebih dulu. Tangisnya pecah. Ia menggenggam tangan Mbah Seno dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Bayu ditarik, kami nggak bisa nolong. Tanahnya kebuka sendiri. Ada yang narik dia ke bawah. Warga mendengarkan dengan ngeri, tapi tak ada yang benar-benar terkejut. Sebab mereka tahu tempat itu bukan sekadar tanah kosong. Itu adalah perut dunia lama yang menunggu ditumbalkan kembali. Anak ini kerasukan, ujar Mbah Seno sambil menatap Dika yang kini tersenyum pelan tanpa sebab. Tapi bukan arwah Bayu yang masuk, ini lebih tua, lebih haus. Dika perlahan berdiri. Matanya yang dulu terang kini tampak kelam. Ia menatap Mbah Seno dan berkata dengan suara yang tidak seharusnya keluar dari mulut remaja. Kalian semua sudah lupa caranya menghormati. Maka aku datang lagi untuk mengingatkan. Beberapa warga mundur ketakutan. Mbah Seno tidak. Ia menggenggam tasbih di tangannya lalu memanggil Pak Darsa, dukun desa. Kita harus lakukan selamatan malam ini juga. Kalau tidak, anak ini akan jadi jembatan. Jembatan untuk apa, Mbah? Tanya salah seorang warga dengan suara bergetar. Mbah Seno memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Untuk sesuatu yang ingin bangkit dari dalam tanah dan ingin tinggal di antara kita lagi. Di luar balai desa, angin malam berembus kencang. Aroma melati kembali tercium, membawa hawa yang tak pernah muncul sejak kematian Nyai Sri Wening lebih dari seabad silam. Malam turun dengan cepat, seolah langit pun ingin menutup mata atas apa yang akan terjadi. Balai desa kini dipenuhi aroma dupa, lantunan doa, dan suara gemeretak gigi Dika yang duduk di tengah lingkaran garam. Tubuhnya terikat dengan tali kain putih, tapi matanya tetap menatap kosong ke arah langit-langit. Sesekali, tubuhnya menggeliat seperti seekor ular yang hendak menanggalkan kulit. Pak Darsa, dukun tua yang telah 30 tahun menghindari urusan gaib, kini berdiri dengan keringat dingin di pelipis. Ia membaca mantera dari sebuah buku tua berbahasa Jawa kuno. Lembarannya menguning dan sobek di beberapa sisi. Reno duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia belum bisa berhenti melihat bayangan tanah yang terbelah, tangan-tangan pucat yang keluar dari dalam lubang, dan mata Bayu yang memohon saat tertelan gelap. Jangan biarkan dia mati, katanya lirih. Kalau Dika mati, mereka bakal datang lebih banyak. Pak Darsa berhenti melafal dan menatap Mbah Seno. Ini bukan cuma arwah Mbah Sri yang masuk. Ini lebih dalam. Ini seperti sumur gaib yang terbuka lagi. Dika jadi jalannya. Mbah Seno menatap langit-langit. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Awan hitam berkumpul di atas Karangjati, padahal belum musim hujan. Kilat sesekali menyambar, namun tak diiringi petir. Seperti cahaya yang datang tanpa suara. Tiba-tiba Dika tertawa. Tawa pelan, berlapis seperti bukan satu suara saja. Selamatanmu sia-sia, tua bangka. Suaranya terdengar jauh lebih berat. Dia sudah kembali, dan darah sudah ditagih. Semua orang terdiam. Lalu lampu padam. Dalam kegelapan, hanya suara tawa itu yang menggema. Salah satu warga menyalakan senter dan menyorot wajah Dika. Tapi yang terlihat bukan wajahnya. Itu wajah perempuan tua, keriput, mata putih tanpa bola, dan senyum mencong yang membuat bulu kuduk berdiri. Perempuan itu menatap lurus ke arah Reno. Satu lagi belum lunas. Tanpa aba-aba, Reno melompat dan lari keluar balai desa. Ia berteriak, jatuh bangun menembus pekarangan. Tapi tanah tempat ia berpijak mulai lunak, seperti lumpur. Setiap langkahnya seperti ditarik kembali. Di dalam balai, Dika pingsan. Wajahnya kembali normal, tapi napasnya lemah. Pak Darsa segera membacakan doa pengusir roh. Mbah Seno menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling tubuh Dika.
Dia belum lepas sepenuhnya, ujar Pak Darsa. Masih ada yang menggenggam jiwanya dari bawah. Malam itu, warga berjaga. Tidak ada yang tidur, karena suara tawa dari arah hutan randu terus terdengar, kadang di kejauhan, kadang tepat di belakang mereka. Matahari pagi bersinar pucat keesokan harinya, seolah lelah menyinari desa yang dibungkus ketakutan. Di balai desa, Dika masih terbaring, tubuhnya lemas seperti habis tersedot kehidupan. Pak Darsa terus menggumamkan doa-doa pemutus ikatan gaib, sementara Mbah Seno mempersiapkan sesuatu yang lebih tua dari mantra. Peta tua Karangjati. Sumur keramat, itu tempatnya. Disitulah semuanya bermula, kata Mbah Seno, sambil menunjuk sebuah titik kecil di puncak bukit, tak jauh dari hutan randu. Itu bukan sekadar sumur, itu pintu. Pintu apa, Mbah? Tanya Pak Darsa pelan. Pintu ke alam tempat Mbah Sri mengambil kekuatannya. Tempat dia menyerahkan bagian jiwanya agar tak bisa mati sepenuhnya. Mbah Seno lalu menunjukkan gulungan kain lusuh yang selama ini disimpan di laci bambu. Di dalamnya terbungkus sebuah benda kecil, kendi hitam, yang retak di bagian tutupnya. Aromanya menyengat, seperti darah kering dan bunga busuk. Inilah yang ditanam bersama jenazah Mbah Sri, bisiknya. Kendi ini tidak boleh pecah. Di dalamnya ada bagian roh yang terikat. Selama kendi ini utuh, dia tak bisa sepenuhnya bebas. Pak Darsa menatap kendi itu dengan ngeri. Kenapa tidak dimusnahkan saja? Karena yang terkunci di dalamnya bukan hanya dia, tapi semua yang pernah dikurbankan untuk kekuatannya. Kalau pecah, mereka semua akan keluar. Di saat bersamaan, Reno muncul kembali. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia datang ke mimpi saya, Mbah Sri. Dia duduk di tepi ranjang saya, rambutnya panjang sampai menyapu lantai. Wajahnya penuh belatung, bisiknya. Dia bilang, saya adalah tumbal terakhir, karena saya yang paling takut. Mbah Seno mengangguk pelan. Takut adalah pintu terbaik untuk roh jahat. Ketika takut, jiwa jadi terbuka, dan dia akan masuk tanpa diundang. Tiba-tiba, kendi hitam itu bergetar. Tanpa disentuh, ia bergerak sendiri, lalu jatuh ke lantai. Retakan kecil di tutupnya melebar. Dari celahnya, keluar asap tipis berwarna keunguan, dan suara-suara samar mulai terdengar. Suara tangis, suara tawa, suara doa terputus. Dika yang masih terbaring mulai menggeliat, matanya membuka perlahan. Tapi kali ini matanya tidak seperti sebelumnya. Bola matanya sepenuhnya hitam. Dan dari mulutnya terdengar satu kata, haus. Mbah Seno segera mengambil kendi dan membungkusnya kembali. Kita harus pergi ke sumur itu. Mengembalikan kendi ke tempat asalnya, menutup pintu selamanya. Tapi, kata Pak Darsa, kalau kita gagal, semua yang terkunci yang lepas. Mereka semua tahu, itu bukan ancaman biasa. Itu adalah kemungkinan nyata, dan waktu mereka tidak banyak. Pagi yang muram menyelimuti desa Karangjati saat 3 orang bersiap menuju hutan randu. Mbah Seno, Pak Darsa, dan Reno yang dengan gemetar memaksa ikut. Aku bagian dari ini semua. Kalau memang aku tumbal terakhir, lebih baik aku ikut daripada menunggu mati di rumah, ucap Reno lirih. Di dalam tas anyaman tua yang dibawa Mbah Seno, tersimpan kendi hitam yang mulai menghangat, seolah tahu bahwa ia akan dikembalikan ke tempat asalnya. Aroma amis darah dan bunga busuk mulai menguar meski dibungkus rapat. Dika ditinggal di balai desa, dijaga 3 warga yang terus membaca doa di sekelilingnya. Perjalanan menuju sumur tua bukan hal mudah. Jalurnya tersembunyi di balik semak, dan hutan randu makin gelap, walau matahari masih tinggi. Langkah mereka terasa berat, seakan tanah enggan dilewati. Sumur ini ditutup sejak zaman Belanda, kata Mbah Seno pelan. Dulu di sini ada padepokan kecil, tempat Mbah Sri menimba ilmu dan melakukan perjanjian. Dengan siapa? Tanya Reno. Dengan sesuatu yang lapar. Ketika mereka mulai menanjak bukit, suara-suara mulai mengikuti. Bukan suara binatang atau angin, tapi bisikan yang keluar dari dalam tanah. Kadang terdengar nama mereka dipanggil lirih, kadang suara tangisan anak kecil. Bahkan Pak Darsa sempat berhenti dan nyaris muntah saat mendengar suara almarhum ibunya memanggil dari balik pohon. Kita tak boleh menoleh, kata Mbah Seno. Apapun yang kamu dengar, jangan percaya. Itu bukan mereka. Langkah mereka tiba di sebuah dataran lapang. Di tengahnya, batu-batu tua melingkar mengelilingi sebuah sumur tua, ditutup lempengan besi berkarat, dan dililit rantai yang sebagian sudah patah. Tanah di sekitarnya retak-retak, seperti pernah terguncang dari dalam. Sumur itulah sumbernya. Mereka mendekat. Namun saat Mbah Seno membuka tas dan mengangkat kendi hitam, tanah mulai bergetar. Udara menebal. Langit mendadak menghitam, padahal baru pukul 9 pagi. Dari dalam semak-semak muncul sosok pertama, Bayu. Tubuhnya kotor penuh tanah, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah segar.
Jangan dikembalikan, aku udah tenang di sana. Reno menjerit. Tapi Pak Darsa berteriak, itu bukan Bayu, itu yang menyamar. Bayu melangkah maju dengan gerakan tersentak. Lalu dari balik pohon lain muncul dua sosok lagi. Seorang nenek tua dengan rambut putih panjang menyapu tanah, dan bocah kecil tanpa mata yang tertawa lirih. Mereka dikepung oleh roh-roh yang pernah dikorbankan dan dijanjikan. Mbah Seno berlutut di samping sumur. Ia merapalkan doa sambil membuka tutup kendi. Aroma busuk menyembur keluar, dan tanah mulai meretakkan rantai penutup sumur. Tangan-tangan pucat mencuat dari dalam, mencoba meraih mereka. Kita harus tutup sumur ini dengan darah, teriak Mbah Seno. Seseorang harus mengorbankan diri. Reno mematung. Pak Darsa menatap kendi, dan sesuatu dalam sumur mulai tertawa. Karena ia tahu waktu mereka hampir habis. Rantai penutup sumur mulai melengkung, menegang seolah akan meledak dari dalam. Suara-suara dari bawah tanah semakin jelas. Ratapan tawa, bisikan, dan gemuruh seperti puluhan makhluk berebut keluar dari pintu yang terlalu lama dikunci. Mbah Seno berlutut, keringat bercucuran dari wajah tuannya. Ia menekan kendi hitam di atas mulut sumur, dan dari dalam kendi mulai menyembur asap hitam pekat yang berputar-putar, membentuk wajah-wajah manusia yang berteriak tanpa suara. Kita tidak punya waktu, kata Mbah Seno. Roh-roh ini tak akan kembali tenang kalau tidak diberi tumbal. Satu jiwa untuk menutup pintu. Pak Darsa memalingkan muka. Ia tahu, sejak mereka meninggalkan balai desa, ia tahu kemungkinan ini akan datang. Tapi siapa yang akan dipilih? Mbah Seno sudah terlalu tua dan dia sendiri masih dibutuhkan untuk menyegel tempat ini. Hanya tinggal satu nama tersisa. Reno! Tidak! Reno mundur selangkah. Jangan lihat aku begitu, aku cuma ikut. Justru karena itu, kata Mbah Seno pelan. Kau sudah disentuh ketakutan. Rohnya sudah membuka jalur lewat tubuhmu. Kau jembatan terbaik. Lalu kenapa bukan aku saja? Tanya Pak Darsa. Suaranya bergetar. Aku lebih siap. Mbah Seno menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng. Bukan tentang siapa yang siap, tapi tentang siapa yang telah dipilih. Tiba-tiba, tubuh Reno terguncang hebat. Ia menjerit, lalu terjatuh, menggeliat di atas tanah. Dari mulutnya mengalir darah hitam kental, dan kulitnya mulai berwarna pucat seperti terhisap dari dalam. Dari balik sumur, tangan-tangan putih mencuat keluar. Tapi satu tangan lebih panjang dari yang lain. Tangan perempuan tua dengan kuku hitam dan gelang perak berkarat. Tangan itu menunjuk langsung ke Reno. Tumbalku telah dewasa. Pak Darsa bergerak spontan, meraih parang dan memotong jari tangan yang menjulur itu. Suara jeritan mengguncang bukit. Mbah Seno dengan sigap meraih kendi dan menghantamkannya ke tutup sumur, hingga kendi itu pecah dan menyemburkan cahaya merah menyilaukan. Reno menjerit. Pak Darsa menariknya menjauh. Tapi Mbah Seno tetap di tempatnya. Tubuhnya mulai digerogoti oleh cahaya merah itu. Ia menatap Pak Darsa dan berteriak, "Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Lanjutkan segelnya. Jangan biarkan mereka keluar lagi." Tanah terbelah. Angin berputar liar. Suara ratusan roh melolong dari bawah tanah saat cahaya merah menelan Mbah Seno sepenuhnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap ditelan retakan sumur. Kemudian hening. Pak Darsa bersimpuh. Reno terkulai di pelukannya. Tubuhnya dingin namun masih bernapas. Sumur kembali tertutup, kini dikelilingi abu kendi dan darah Mbah Seno yang menghitam di tanah. Angin kembali berhembus pelan. Hutan randu diam. Lalu dari kejauhan terdengar kokok ayam. Entah mengapa, terlalu awal untuk fajar. 2 hari setelah insiden di Sumur Tua, desa Karangjati kembali terlihat tenang. Tak ada lagi suara-suara dari hutan randu, tak ada bau melati, dan Dika mulai sadar meski lemas. Tapi kedamaian itu terasa palsu. Terlalu senyap seperti hutan menahan napas menunggu sesuatu. Pak Darsa duduk di serambi rumahnya, memandangi kendi yang baru, kendi pengganti yang dibuat dari pecahan kendi lama. Isinya kosong, tapi ia tahu tak akan lama begitu. Kita memang berhasil mengunci mereka kembali, katanya pada Reno yang duduk di dekatnya. Masih pucat dan sering mengigau. Tapi gerbang itu tak pernah benar-benar tertutup. Reno menunduk. Sejak kejadian itu, ia sering melihat bayangan Mbah Seno di mimpinya. Berdiri di tepi sumur, matanya kosong, seolah belum benar-benar pergi. Kadang, Reno terbangun dengan tangan penuh tanah. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, menonton. Kalau Mbah Seno dikorbankan, kenapa masih terasa? Belum selesai, tanya Reno pelan. Pak Darsa menatap tajam, lalu mengambil selembar kertas tua dari balik buku. Di sana tergambar lingkaran mantra, peta hutan, dan di ujungnya satu kalimat tulisan tangan Mbah Seno. Kunci bisa diganti, tapi lubang tidak pernah hilang.
Selama tanah ini diinjak manusia, ia akan terus membuka diri. Malam itu, Dika terbangun di balai desa. Tubuhnya menggigil. Di sekelilingnya, para penjaga sudah tidur. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar, kaki telanjang menapaki tanah dingin. Bulan mengambang muram di atas hutan randu. Tanpa sadar, Dika menapaki jalan setapak menuju bukit. Matanya terbuka, tapi jiwanya seperti ditarik oleh sesuatu yang familiar. Tanah terasa hangat, seolah mengundangnya kembali. Di balik semak, sumur tua itu masih berdiri. Tak ada suara, tak ada angin, hanya keheningan mutlak dan satu suara kecil di dalam kepalanya. Kau sudah pernah ke sini, dan bagian darimu tertinggal di dalam. Dika melangkah maju. Rantai di atas sumur bergetar pelan. Dari bawah, asap tipis kembali mengepul, dan di dalamnya terdengar suara. Haus? Tiba-tiba suara lain memanggil dari belakang. Dika! Pak Darsa muncul dengan lentera, wajah panik. Ia menarik Dika mundur, lalu segera menggores tanah dengan pisau keramat, membuat lingkar pelindung. Kita terlambat, dia masih punya ikatan, bisiknya. Selama ada yang mengingat, Basri tidak akan benar-benar mati. Dan saat itu juga, di bawah tanah, sesuatu tertawa pelan. Bukan tawa keras, hanya desahan puas karena ia tahu. Gerbang itu mungkin ditutup hari ini, tapi suatu hari nanti akan ada yang membukanya lagi. Dan ia akan haus, selalu haus.